AC Milan berburu striker, daftarnya diborong pemain Liga Prancis. Klub 3 Italia Serie A AC Milan masih terus dikabarkan berburu striker anyar di bursa transfer. Dalam beberapa waktu belakangan, skuad asuhan Stefano Pioli memang mendapat sorotan terkait ketajaman lini serang mereka yang kurang impresif. Mereka memang masih bisa mencetak gol, namun sayang tidak dapat melakukannya secara konsisten untuk mengancam pertahanan lawan. Zlatan Ibrahimovic belum lama ini dikabarkan akan angkat kaki, sedangkan Olivier Giroud makin lama makin termakan usia. Di sisi lain, Divock Origi agaknya tidak bisa diandalkan, bahkan banyak yang menebak ia bakal dilepas AC Milan musim depan. Bicara soal calon striker, AC Milan sudah sangat sering dikaitkan dengan beberapa nama, mulai dari Gianluca Scamacca hingga Mauro Icardi. Namun di tengah rumor transfer yang beredar, ada satu fenomena unik, yakni AC Milan yang bisa saja kesengsem pada salah satu atau dua pemain dari Liga Prancis. Terlebih lagi, raksasa sepak bola Milan ini memang punya ketertarikan terhadap pemain dari liga ini. Sebut saja Sven Botman atau Jonathan David. Selain itu masih ada Mike Maignan, Pierre Kalulu, Fode Ballo-Touré, dan tentu saja jangan lupakan Rafael Leao. Dengan catatan menarik ini, bukan tidak mungkin AC Milan akan mendatangkan striker anyar yang berasal dari Liga Prancis, terutama Ligue 1. Jika demikian, kira-kira siapa pemain yang layak masuk daftar calon striker baru AC Milan yang saat ini tengah berkompetisi di Liga Prancis? Florin Balogun. Pemain Stade Reims ini merupakan pinjaman dari raksasa Liga Inggris Arsenal dan menunjukkan rapor yang sangat positif di Liga Prancis. Namanya bahkan sudah sering mondar-mandir di berbagai pemberitaan bursa transfer karena banyak klub yang berminat merekrutnya. Dari sekian klub tersebut, AC Milan adalah salah satunya. Rossoneri tentu akan diuntungkan dengan keberadaan Florin Balogun yang notabene seorang pencetak gol andal. Saat ini ia adalah top skor Reims di Ligue 1 dengan 18 gol. Luis Openda bergeser ke pencetak gol produktif lainnya di Ligue 1, yakni Luis Openda yang saat ini bermain untuk RC Lens. Sedikit berada di bawah Florin Balogun, pemain yang satu ini sudah mencetak 15 gol dan sejauh ini juga menjadi top skor untuk RC Lens di Liga. Akan tetapi, Luis Openda memiliki rekam jejak yang cukup menarik meski baru bergabung dengan RC Lens pada 2022 lalu. Ia langsung tampil moncer bersama tim barunya ini dan tidak butuh waktu lama untuk mencatatkan hat-trick pertamanya. Hugo Ekitike, bintang muda Paris Saint-Germain yang juga bisa membuat AC Milan jatuh hati dan merekrut dirinya di bursa transfer mendatang. Sebagai pemain yang berada di tengah gempuran mega bintang Les Parisiens, Hugo Ekitike perlahan mulai menemukan kepercayaan dirinya. Ia kini nampak tidak canggung lagi meski di sekitarnya berkeliaran pemain-pemain seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Meski begitu, dengan usia yang masih muda 20 tahun, Hugo Ekitike punya peluang untuk merantau demi mengumpulkan pengalaman dan menit bermain. AC Milan pilih liburkan pemain jelang big match lawan Juventus. Kompetisi Liga Italia masih berlangsung, tetapi AC Milan sudah meliburkan pemain pasca menang besar atas Sampdoria, padahal Juventus telah menanti. Misi ini cukup sulit mengingat AC Milan hanya menyisakan 2 laga di Liga Italia, yakni melawan tim papan atas Juventus dan ditutup dengan laga kontra Verona. Di tengah situasi yang menegangkan ini, Stefano Pioli justru membubarkan timnya. Para pemain diberi jatah libur selama 2 hari, tidak mengikuti sesi latihan intensif.
Padahal, calon lawan mereka berikutnya adalah Juventus, yang di atas kertas juga lebih unggul dari AC Milan. Si Nyonya tua bertengger di posisi kedua klasemen Liga Italia. Namun, Stefano Pioli berdalih jika pemain memerlukan jatah libur untuk memulihkan kondisi fisik, apalagi mereka baru saja bertanding habis-habisan melawan Sampdoria. Setelah kemenangan 5-1 versus Sampdoria, Pioli memberi tim istirahat 2 hari untuk memulihkan diri, tertulis di laman Milan News. Apakah Stefano Pioli benar-benar menganggap jika Juventus yang baru saja tersingkir di Liga Eropa adalah lawan yang sepele bagi AC Milan? Faktanya, AC Milan sendiri tidak ingin meremehkan Juventus, dan Stefano Pioli juga telah merancang agenda latihan demi menaklukkan tim Nyonya tua di Liga Italia. Latihan akan segera dimulai kembali, mengingat pertandingan di Stadion Allianz pada Minggu malam melawan Juventus, sambung Milan News. Selain bersikap menghadapi Juventus dengan taktik dan strategi terbaik, AC Milan juga ingin memanfaatkan kemelut di tubuh Juve untuk menaklukkan raksasa Italia itu. Sebagaimana diketahui, Juventus awalnya mendapatkan sanksi pengurangan 15 poin karena kasus laporan keuangan palsu yang diputuskan oleh Pengadilan Federasi Italia. Jika Juventus benar-benar melanggar hukum dan mendapat pengurangan poin, maka AC Milan bisa naik ke posisi 4 besar dan meraih tiket Liga Champions. Laga melawan Juve di akhir pekan depan tentu menambah makna, sebab Rossoneri masih menyimpan harapan finish di posisi 4 teratas dengan 2 laga tersisa. Pasukan Allegri juga sedang menunggu putusan persidangan mereka atas capital gain yang dapat membuat mereka kehilangan poin dan dengan demikian kehilangan tempat, tulis Milan News. Semakin menarik untuk menantikan duel Juventus versus AC Milan di Allianz Stadium Minggu malam atau Senin 29 Mei dini hari pukul 1:45 WIB. Olivier Giroud gak nyangka bisa sukses bersama Milan. Olivier Giroud mengaku tidak menyangka bisa memenangkan Scudetto di musim kemarin, mencapai semifinal Liga Champions, dan mencetak hat-trick untuk AC Milan. AC Milan kini harus fokus untuk mengamankan posisi 4 besar di Serie A setelah pada pertengahan pekan lalu mereka harus tersingkir dari semifinal Liga Champions oleh rival mereka Inter Milan. Mereka berhasil mengalahkan Sampdoria dengan skor 5-1 lewat gol Rafael Leao, Brahim Diaz, dan hat-trick pertama Giroud di Serie A. Kepada Sky Sport Italia, Olivier Giroud memberikan pendapat tentang kemenangan tersebut. Ini seperti final. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan penalti poin, tetapi kami berkonsentrasi pada sepak bola kami, permainan kami, dan kami hanya bisa menang dan berharap. Ketika Giroud datang ke San Siro pada tahun 2021 dari Chelsea, apakah ia percaya dalam waktu singkat ia akan menikmati begitu banyak hal di sini? Jika Anda memberitahu saya bahwa saya akan mengalami kegembiraan seperti ini, saya mungkin tidak akan menyangka. Di Milan, tujuan kami bukanlah untuk memenangkan Scudetto pada musim pertama, melainkan untuk lolos ke Champions League. Kami mendapatkan kepercayaan diri selama musim yang hebat. Sedikit lebih sulit di Serie A kali ini, namun kami bermain dengan baik di Champions League dan kami membuat mereka bahagia. Jadi itulah yang terpenting, menikmati diri saya sendiri di atas lapangan dan memberikan segalanya untuk seragam ini. Saya harap musim depan kami bisa terus belajar dan membantu tim ini menjadi lebih matang. Tim ini masih muda dan memiliki banyak kualitas.